Jadi panjenengan ini beserta ibu sudah menghuni rumah ini selama puluhan tahun. Puluhan tahun. Siang malam pun tinggal di sini ya. Iya. Jadi dulu hutan ini apa ladang jenengan ini hutan belantara. Hutan belantara. Hutan. Nggak ada yang berani di sini. Ada yang berani. Jam 12 siang itu nggak ada yang berani di hutan ini. Termasuk hutan angker ya Pak? Angker. Ada orang itu potong pohon di sini, pohon kayu rawu. Kayu rawu itu habis tumbang, jadi batangnya itu sak panjang pohonnya itu berupa ular. Dan nih kalau tinggal di hutan ya, namanya hutan. Kalau malam hari itu ada nggak sering muncul sosok-sosok ya? Sering Mas. Gimana? Bebek taman itu kan tidur malam ini, jam 2, jam 12 itu. Ada orang jalan, plak 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 plak. Apa Pak? Nggak ada apa-apa ya, tidur lah udah. Datang lagi. Dah, apa Pak? Apa nih? Wong mati golek durian Pak. Wis tidur nggak apa-apa. Nggak apa-apa enggak. Jadi hanya suara atau terlihat? Kelihatan kalau saya lihat, tapi kalau bebek kamu nggak lihat. Itu wujudnya seperti apa itu Pak? Gini saya. Nah, di kesempatan kita kali ini kita lagi-lagi mendapatkan sebuah informasi. Ada seorang keluarga ya, sebuah keluarga yang sangat memberani hidup di antara bukit-bukit di lereng-lereng gunung yang jauh dari keramaian. Nah, kita juga belum tahu pasti seperti apakah kehidupan satu keluarga ini. Nanti kita akan melihat sendiri bersama-sama. Tentunya jangan di skip. Barangkali nanti ada sesuatu yang mungkin bisa membuat kita merasa tersentuh atau terketuk pintu hati kita, dan bisa membuat kita selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan. Oke, next kita akan pergi ke lokasi. Oke pemirsa, jadi kesempatan hari ini saya berhasil sowan ke kediaman suami istri yang sangat nekat ya, sangat pemberani. Beliau berdua tinggal di hutan ini sudah puluhan tahun. Pak paring asma sinten Pak? Pak Muhammadani. Pak Muhammadani. Jadi panjenengan ini beserta ibu sudah menghuni rumah ini selama puluhan tahun. Puluhan tahun. Siang malam pun tinggal di sini ya? Iya, jarang-jarang pulang di desa jarang. Karena di samping juga ingin apa tadi di belakang kamera jangan menjelaskan ingin hidup tenang juga sambil merawat ladang ngoten nggih Pak. Iya, khususnya yang merawat pohon palawija niki Mas. Ada tanaman jagung, duren Ya, juga macam-macam lah macam-macam. Iya. Dan kalau malam saya lihat ada penerangannya itu tenaga surya nggih Pak. Dan Iya, surya. ini yang membuat saya penasaran, ada cerita dari tadi kebetulan kita mampir di warung kopi, katanya jenengan ini memiliki riwayat yang sangat unik selama membabat alas atau membuat ladang di sini tuh banyak sekali mengalami kejadian-kejadian yang tentunya ini membuat netizen bertanya, kok wani yo wong urip ning alas apa meneh adoh lor adoh kidul. Awal jenengan membuka hutan ini boleh kalau boleh disampaikan ada cerita unik apa yang dimaksud orang kampung itu Pak? Ada cerita sedikit Mas. Iya. Saya dulu itu pamitan di hutan cari tawon. Habis itu nggak cari tawon saya. Tinggal di sini, babat lahan ini. Sampai 40 hari berturut-turut saya ini jarang pulang. Akhir-akhir habis itu saya pulang hujan sudah turun. Musim rendeng. Akhirnya saya pulang, kata ibu tole niku, Bu, ayo preman kerja obong-obong, parung. Preman siapa? Wis tah pokoknya ayo ikut aku preman. Tapi saya belum bilang kalau saya babat hutan ini belum bilang. Akhir-akhirnya sudah saya bakar semua lahan ini. Hujan sudah turun. Akhirnya ibu itu ikut budal sini. Ya nggak apa-apa lah, besok aku ikut ya. Akhirnya ikut, ibu itu tanya lagi, Tegali siapa? Ya aku Bu, aku pamit sama kamu ini cari tawon, tapi aku gak cari tawon. Saya
Nggih. tebang hutan ini kayak gitu Mas. Selama 40 hari itu jenengan pamit mencari tawon gitu maksudnya. Iya. Pak, ya? Tapi tidak pulang ke rumah sama sekali. Iya. Tahu-tahu sudah ini Sudah Bapak, jadi lahan, jadi lahan sudah ini. rombaan ini, Nggih. sudah kering saya bakar sudah. Habis itu belum bersih hujan turun. Adine ibu itu ikut motongi pohon-pohon Iya. itu. Ibu yang rumpuk saya yang bakar. Jadi dulu hutan ini apa ladang jenengan ini hutan belantara. Hutan belantaran, hutan. Nggak ada yang berani di sini. Ada yang berani, Jam 12 siang itu nggak ada yang berani di hutan ini. Pak? Termasuk hutan angker ya Pak? Angker. Ada orang itu potong pohon di sini. Nggih. Itu namanya Pak, itu suaminya Mbok Satuna. Katanya itu tebang pohon kayu rawu. Kayu rawu itu habis tumbang, haji batangnya itu sak panjangnya pohonnya itu berupa ular. Di sampai rumah orangnya sakit langsung meninggal. Jadi pohon yang dipotong itu sebenarnya itu ular. Bukan ular, Apa memang ya memangnya kayu betul. Wong pohonnya yang nghabiskan saya kok dulu itu. Semua yang putih itu sudah Nggih. sudah nggak ada lah. Nggih. Satu tinggal apa tuh namanya gale. Saya potong, saya buat rumah jadi rumah 2. Satu potong, Saking besarnya pohon. satu besar pohon, hampir 1 meter 30 lebarnya, persegi. Diameter. Oh, gitunya ya. Panjangnya nggak salah hampir 10 meter panjangnya. Jenis kayu apa itu, Pak? Rawu. Rawu. Habis itu saya belum nggak ada cita-cita babat lahan ini. Nggih. Kayu saya kerja itu. Habis itu saya kerja ini terus lagi-lagi kok anak-anak saya itu mau ikut kecilannya Rasul itu. Ikut di sini pas hari nggak salah hari Kemis Legi. Hari Kemis Legi itu ikut ibu di belakang ibu itu kerja. Saya jauh sedikit. Kok saya lihat pas jam 12 kok, loh anakmu di mana dek? Loh di belakangku kene lho Pak, kok gak ada. Akhirnya saya tuari Mas di Nggih. sungai itu menurut saya nggak ada. Terus tenang dek, tenang. Jangan buru-buru. Akhirnya saya konten Mas. Saya konten akhirnya di sini Mas. Ditaruh di sini. Oh, disembunyikan Iya. makhluk halus. Ini kalau ya habis konten itu kalau jodok di sini. Konten itu apa, Pak, maksudnya, Pak? Konten itu saya ini apa ya? Nenangan pikir. Mata apa tuh membaca mata batin saya. Tadi pinjam mata tapi mata saya mata batin yang lihat itu. Akhirnya keluar itu meriki niki. Habis itu ketemu, saya bawa di sungai, saya mandiin, langsung saya suruh bawa pulang. Bang pulang anakmu. Lah sampean Pak, wis nggak pulang aku, nggak pulang wis. Jangan harap aku pulang. Kok kalau sudah malam saya nggak apa-apa lah pulang saya gitu. Akhirnya kan ini masih rumput Mas. Pohon 4 pohon itu kalau potong tumbang jadi 1. Itu kalau saya bakar itu sama habis ping 9 nggak makan. Nggak nyala Nggak nyala belas api itu. sama sekali, Pak. Iya. Akhirnya kalau habis anak kulo ditaruh di situ, habis itu saya Mas. Saya tunggu sengenge tenggelam. Habis itu kalau antem des, besok pun terbakar habis kayu 4 batang ini. Di waktu besar-besar Mas. Ikan apa tontung, ikan tontung, ikan wader. Oh, di Dulu. itu sumber itu. Sumber. Sekarang kalau kasih kucur Berarti masih wingit ya, Pak, sumber itu? masih wingi, tapi sekarang ya sudah Netral. netral sudah. Tapi dulu awal-awal jenengan buka lahan ini Iya. sempat anak jenengan Iya. itu diumpetkan oleh makhluk halus ya, Iya, gitu ya. memangnya. Memangnya nyoba kula. Nyoba Dan ini kula. usia berapa sekarang? Usia wis hampir 70 lah. Kalau ibu Ibu yang 70-an sama 70 ya. Punya anak 4 ya? 4. 4. Yang sekarang tinggal di kampung. Tidak ikut nginep di sini ya, Pak? Dani? Enggak, sudah pulang sekarang. Iya. Jadi mereka anak-anak jenengan sudah berumah tangga ya. Iya, sudah semua. Iya. Dan jenengan lebih memilih tinggal di sini bersama ibu. Sama ibu. Yang dimana hutan ini anggaplah ini hutan yang angker, bahkan warga lokal sini pun jarang berani meskipun siang hari Enggak kesini berani, ya. Mas. Jam 12 yang enggak ada yang berani di hutan ini. Selain tadi yang jenengan ceritakan, ada lagi yang ingin jenengan sampaikan, Pak, tentang kemisisan hutan ini? Ada. Masih banyak. Habis itu
Saya habis anak saya ditaruh situ, habis itu adik itu kan saya bilangi, ini Mas, saya taruh apa itu, saya tanami buah naga itu kan ada pohon gondang dulu itu, ada pohon gondang, jangan dibunuh loh pohon gondang itu, dibunuh kalau adikku IP namanya Pak Arif itu, ada apanya Kak, nggak ada apa-apa, nah lagi-lagi dipotong nggak bisa mati, akhirnya hidup lagi gondang itu. Alah segini lah Mas. Nggih. Tapi sudah buah gondang itu. Akhirnya sakit. Ya apa? Kakak kan dulu sudah bilang, tapi kamu nggak percaya kan aku. Akhirnya nggak berani sampai sekarang. Akhirnya besar Mas gondangnya. Bibi sama niku, Pak, gondangnya saya bunuh ya. Nggak apa-apa, saya cenderung depan aja ya. Jangan dipotong. Nggak apa-apa, nggak wis. Tak salinane buah naga kayak gitu Mas saya. Yang sekarang jenengan tanami buah naga itu. Iya. Tapi sekarang sudah berani, masih adik-adik saya kalau buang saya suruh ngambil. Ambil nggak apa-apa. Nggih. Padahal nih kalau tinggal di hutan ya, namanya hutan. Kalau malam hari itu ada nggak sering muncul sosok-sosok Sering yang Mas. gimana? Bebek samanku kan tidur malam ini. Nggih. Jam 2, jam 12 itu. Ada orang jalan plak. Apa Pak? Nggak ada apa-apa ya, tidur lah udah. Ya kelihatan. Orang cari durian baik aja, nggak apa-apa. Akhirnya gangdin nggak ada. Datang lagi. Daem, nggak apa-apa lah. Apa Pak? Apa nih? Wong ngati golek durian baik ini. Wis tidur nggak apa-apa aku. Nggak apa-apa enggak. Jadi hanya suara atau terlihat Kelihatan kalau saya lihat, tapi kalau bebek kamu nggak lihat. Kalau ibu nggak lihat ya. Nggak lihat. Kalau Sering jenengan, Mas, sering. terlihat itu memang sosok manusia. Manusia. Itu wujudnya seperti apa itu Pak? Gini, saya kan sudah bilang kalau hari Senin, hari Kamis, hari Jumat kan saya tetap kalau hormati. Nggih. Jadi ini saya tidak bisa meninggalkan alam. Alam tetap kalau hormati, tetap kalau rangkul. Jadi ini kudu seimbang Mas. Alam kudu seimbang. Jadi ini buatan perang. Jadi ini saling menjaga. Jadi ini makhluk itu nggih Allah. Terus kados jam setan nggih Allah. Jadi ini kudu seimbang kula. Kula mboten bakalan ganggu. Dhek mun ngantos ganggu kula ngoten maksud kula niki. Jadi ini sama-sama hormati, tunduk, jadi persahabatan. Jadi semua makhluk penghuni hutan ini itu jenengan anggap sahabat atau saudara ngoten niku? Saudara Mas, semua saudara itu makhluk Allah itu ya bikinan Gusti Allah kan. Iya. Semua saudara itu. Jadi sebenarnya manusia dan demit pun sama. Kita tinggal di alam. Gini Mas, jadi ada cara. Kalau hidup di hutan, tidur di hutan itu ada cara Mas. Boleh ngelihat, tapi gak boleh lihat. Boleh kelihatan, tapi jangan sok ganggu. Loh. Jangan sok ganggu. Kamu saudaraan boleh, tapi jangan ganggu. Jangan gepok senggol. Loh. Adine dicerekno Mas, yang sing gawe urip. Kamu makhluk Allah, saya umat Allah. Lah iku adine seakan-akan saya ini kan sendene di Allah. Betul Mas. Yang penting tidak sama-sama mengganggu, guys, saling menghormati. Nah, saling menghormati. Dan ini kebun jenengan ini luas juga ya Pak Dani ya. Ada berapa tanaman apa namanya pohon durian ini? Macam-macam ya, durian, ya pukat, ya pete, kelengkeng, jeruk, langsep ada. Jadi semua hasil panen ini nanti kalau sudah panen ada yang Ya, mengambil saya sini. Pulang, saya kirimkan pulang. Kirim ke kampung. Kampung, artinya ke sini bawa beras, bawa apa. Yang saya masak ini saya pepeki Mas dari kampung. Habis itu nggak pulang. Kadang-kadang anak-anak itu nusul untuk mengambil hasil panen. Mengambil panenan sambil itu. ngirim bahan makanan gitu. Nah, kali bawakan bahan makanan bakune. Hidup di hutan selama puluhan tahun ini apa yang jenengan rasakan Pak Dani? Saya sekarang gini Mas. Dulu saya ini urip keluyuran di hutan itu balah susah Mas. Tapi sekarang saya buka lahan ini bisa ngerasakan. Bisa istirahat, nyaman, enak. Damai. Ibaratnya makan bisa kenyang, minum bisa seger, ngerasakan seger, Mas. Di usia yang sudah anggaplah paruh baya, terus anak sudah
menikah dan rumah tangga semua, jenengan lebih milih tinggal di hutan ini menjalani hidup damai berdua sama ibu ya. Ya itu saya mau kan itu. Kalau untuk pola makan sendiri ada nggak sirian-sirian yang pantangan jenengan nggak boleh lah makan daging ini gitu? Loh, ada Mas. Ada nggak ya? Ada. Aslinya nggak boleh makan daging lok, ikan laut, Itu sirian ya, sirian pantangan ya. aslinya. Tapi kalau daging potongan koyok hewan kaki 4 boleh. 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 Kayak sapi. Tapi belum anu Mas, belum menguasai, Iya, iya. belum menguasai. Hewan buas di sini ada ya Pak Dani ya? Ada Apa Pak Dani? buah. Hewan buas. Hewan. Hewan buas. Hewan di sini kan ada komodo, nyambik itu Mas. Iya. Banyak Mas Miki. Kalau celeng-celeng itu? Celeng ada, kancil ada, kidang ada, lada ada. Tapi untuk harimau nggak ada nggak? Harimau nggak ada. Nggak ada nggak? Tapi kalau celeng pasti ya. Pasti ada. Jadi jenengan bermalam di sini juga menjaga ladang dari gangguan celeng itu nggak? Iya Pak? Mas, iya. Iya, iya, iya. Pokoknya yang penting nggak ganggu tanam aku ya nggak bakalan ganggu Mas. Cuma saya usir agak supaya bisa pergi dari lokasi saya itu tok. Iya. Iya. Tentunya masih banyak yang jenengan alami di hutan ini. Kalau boleh tahu Pak Dani, ada lagi nggak kejadian yang membuat jenengan tidak akan pernah melupakan kejadian yang jenengan alami di saat membabat hutan ini Pak Dani? Sudah ada. Saya awal-awal babat ini Mas, saya di sini pertama kali nginep di sini ki ada gangguan Mas. Ada gangguan tapi nggak kelihatan. Mulai saya nggak mau ngobong-ngobong juga dulu itu. Akhir-akhir ada bunyi, oh aku yuk mangan kok, ora dikei mangan. Akhirnya niku kalau kasih makan obong-obong depok menyan niku kula. Akhirnya kalau tanglet niku mriko griyane sing kayu gede niku. Lah kula digudho Mas pas magrib niku. Kula bakal tadai wak niku dibanting. Buak. Nak ngetok ya ngetok. Oh, tapi aja nolowe di rupamu. Kudu padha mek jalma manusa sak lumrah. Lamun nolowe tak bakar kono. Kula jene bejo ngoten. Akhirnya dhek ngilang. Akhirnya ngilang sering Mas mriki. Akhirnya dangu-dangu niku kok nusul teng pondok mriki. Duren roto gebluk. Ngoten niku digoleki kalih. Nah, kula mboten ketemu. Akhirnya sama ping 3 sama tiba-tiba. Le aja digoleki le, aja digoleki. Iku dudu duren le napa Pak? Ya sing ngiwangi tunggu duren kula ngoten. Kula olaken. Seperti suara duren jatuh gitu ya. Nggih, suara duren jatuh tapi enggak ada duren. Terus yang katanya di sini juga ada apa? Bedas putih itu seperti apa Pak Dani? Bedas putih niku anjene dulu niku penghuni mriki yang jadi niku tekan orang niku. Dulu kan orang itu. Ceritane orang itu kan tumbuh resan, lahannya di pinggiran. Nah, habis itu kan makan tanaman, makan tanaman habis itu kan di Pulau Soro. Nah, di Pulau Soro bedas itu di Pulau Soro habis itu meninggal, habis itu anaknya orang yang punya lahan itu sampai jadian sakit jadi mati artinya jadi bedas putih niku. Jadi itu monyet itu jelmaan manusia. Jelmaan manusia. Yang sampai sekarang masih beranak pinak. Masih ada, cuma nggak tahu kelihatan jarang. Nggak pernah menampakkan diri, jarang gitu. Yang kelihatan ya cuma bedas biasa itu, yang rupanya merah kuning itu. Kalau yang putih nggak tahu. Yang sampaikan tadi mata terus apa sama landa itu gimana? Mata sama landa itu kan gara-garanya gini Mas saya tanam padi kok berwayai musim panen kok nggak tahu panen kok bisa bosok semua. Akhirnya saya ngersulo Mas. Ben panen kok ngersulo pari gak karo napi kok mesti bosok. Akhirnya kalau leki. Kalau dilokaken kali sing ngerso mriki niki. Mbah wong sampean tak budho ngono sampean kok muring-muring to, Mbah. Sampean kuwatir gak mangan to. Wis ta lah, sak umur sampean tak iwangi. Aku gak bakalan ninggal sampean. Ngomongin niku ngoten to mriki. Suara, hanya suara. Itu hanya suara atau ada orangnya? Loh, suara. Kurangnya mungkin kok kalau mau nyuruh keluar ya keluar Mas. Cuma ada kata itu sudah jelas. Saya bilang kok dia itu ya bisa kata gitu loh. Wah wong sampean tak godhong ngene kok sampean muring-muring.
kuwatir gak mangan ta. Akhire kula nyadar niku akhire kula mboten nandur pari. Iya. Terus lak ngono aku gak nandur pari nak mbrusuhi ae. Wis ta lah Pak. Sampeyan niku ojo kuwatir. Tak iwangi nyambut gawe. Munine ngono Mas. Tapi sekarang itu di sana Mas, yang rumah saya rusak. Jangan rusak. Ya rusak akhirnya kalau pindah teng lokasi lain teng daerah Dilem, akhirnya sering Mas ambang. Lek opo kon mrene? Aku nyambangi omahku, Mbah. Wis omahmu tak gekno kono wis pernah wis gak ono sing ganggu awakmu aja pernah mrene. Ya aku nyambang tok aku gak bakal ganggu sampean kok. Bedane niku ngoten. Niku nggih setengah mimpi tapi setengah kenyataan. Setengah sadar nggih. Nggih. Wong kula jarang dilem Mas mriki. Wong teng mriki niki aneh malih kula Mas. Tasik jaman cara ngoten Tegal niki mun nengah kula niki wiritan teng niku teng Silo niki sare rambutan tukak rambutan. Lemek glangsing. Kula dijonjong teng tengah lepen niku. Diangkat tapi kula mboten krasa. Krasa kula mun badhe coba esuk. Langsung kula niki eling kula anyep awak kula niki terus tebes. Akhirnya kula mantun wudu terus subuhan kula. Di malam itu jenengan diangkat di sungai. Diangkat, tapi kalau jelasin niku sing ngangkat kula niku kula semerep. Bajune baju mentaraman. Nah iki gak ono maneh nek yang Sunan Kalijaga kula. Kula kan tekun teng mriku, dipindah kula teng Lepen. Sadar-sadar sudah subuh ya, Pak ya. Subuh kula. Kula adine kula angen-angen wah. Berarti sing ngelih aku ki ora bangsa halus, iso tak arani bangsa halus ya, tapi kok wujud damel manungsa sak lumrah kula. Asli jonjong kula. Mriki. Mulane kula teng mriki niki tenang Mas. Kaya mboten gadah susah lah, mboten gopoh ngoten mboten. Wong kula malah anake dijak mantuk malah rasa-rasen asline dijak teng desa. Malah di rumah enggak kerasan ya. Mboten kerasan kula. Lebih merasa nyaman di hutan ini nggih, Pak. Daya-daya nggih mriki danten Mas. Iya. Jadi ketika ada saudara gitu, mereka yang datang ke sini. Datang ke sini, masih dari mana pun datang ke Surabaya, sing Gresik, pundi mawon. Satu tok niku daya niku bolo-bolo niku. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita berbincang masalah kemistisan dari hutan ini, sehari nggak selesai Pak Dani ya, nggak habis ceritanya. Ya. Satu hari satu malam betul saya nak. Jadi mungkin golek cerita iki. Okay. Nanti di lain kesempatan kita sowan lagi ke sini, kita lanjut lagi obrolan kita terkait dengan kemistisan hutan apa namanya nih Pak Dani? Iyat. Hutan Iyat. Iyat, ya. Hutan Iyat. Ini talun Iyat namanya. Ya, talun. Talun ya. Iya, talun Iyat. Yang awal sebelum jadi ladang ini hutan ini orang sini pun nggak berani. Jadi orang dulu kok masih ini cerita orang dulu asli. Cuma yang saya babat ini lah ini orang nggak punya lah seperti saya. Tapi yang ditempati Pak Warisan itu orang mampu dulu itu. Ceritanya gitu. Balik itu panjang kalau cerita itu. Iya. Jadi mungkin kita sambung di lain waktu Pak Dani. Kami mohon maaf sudah mengganggu aktivitas jenengan bersama Ibu. Ini tadi sempat kita menunggu lumayan agak lama. Ya alhamdulillah kita berjodoh dan bisa bertemu jenengan. Dari kami mudah-mudahan panjenengan juga Ibu mudah-mudahan diberi umur panjang dan berkah, sehat selalu, supaya bisa awet ngomong anak putu kan ngoten nggih. Tunggu-tunggu nggih Pak Dani nggih. Matur sembah nuwun untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu tayangan yang kami sajikan maupun narasi dalam video saya kali ini. Karena dijadikan maklum, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.